Shalom sahabat pesan kebenaran. Dalam video ini kita akan bahas secara singkat implementasi kasih dalam hidup bermasyarakat sebagai wujud dari iman yang benar kepada Sang Pencipta. Saudaraku, apa sesungguhnya tujuan beragama bagi dunia? Mungkin Anda bisa menjawab sendiri, dan pasti Anda tahu jawaban itu. Paling tidak ada dua hal yang menjadi tujuan beragama kita. Yang pertama, menyembah Allah di sorga sebab Dialah Sang Pencipta. Karena Dia pemberi hidup bagi semua makhluk, memberi jaminan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menjadi makhluk sosial terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya, menjaga ketertiban umum, menghormati pemerintah, mengasihi sesama manusia, dan banyak hal lain yang sifatnya hubungan secara horizontal. Saudara, dan kedua hal ini akan menjadi isu sentral. Kenapa kita harus beragama? Dari kedua hal itu, sesungguhnya sangat penting bagi orang-orang beragama, sebab mereka wajib memelihara hubungan secara vertikal dengan Sang Pencipta dan horizontal terhadap sesama manusia. Boleh saya katakan, tidak baik jika hanya salah satu yang dilakukan dan lainnya diabaikan. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah berfirman dengan tegas dan jelas agar kita mentaati apa yang Dia katakan tentang hubungan antara Sang Pencipta dan sesama manusia. Sebagai hukum utama yang harus kita taati, kita bisa baca dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, perhatikan bahwa kualitas kedua hukum ini bukan hubungan secara vertikal kepada Allah Sang Pencipta dan hubungan secara horizontal kepada sesama manusia. Tidak ada yang lebih penting daripada keduanya. Itu sama-sama penting menurut firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami, kita mengerti agar saya dan saudara tidak salah memahami tentang kebenaran, memahami tentang Allah dan agama kita. Saudaraku, apakah kualitas kedua hukum ini memang sama-sama penting atau hanya kepada Allah saja yang lebih penting? Ya, ini perlu kita ketahui saudaraku. Jawabannya, kedua-duanya sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting dari salah satunya. Nah, untuk mengetahui hal ini, mari kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 45. "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, atau haus dan kami memberi engkau minuman? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang paling kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan ini, bahwa kualitas penyembahan kepada Allah Sang Pencipta itu sama kualitasnya ketika saya dan saudara mengasihi sesama manusia. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Perhatikan kata Yesus. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Tidak ada bandingannya dengan apapun. Ya, ini perkataan ya dan amin yang disampaikan oleh junjungan kita Tuhan Yesus Kristus. Pasti saya katakan bahwa yang dimaksud sesama manusia bukan hanya seagama saja, tetapi semua manusia yang diciptakan Tuhan yang berdiam di kolong langit ini. Itulah sesama manusia. Saudara, yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, bahkan detik ini, ketika saudara mendengar video ini, kenapa ada orang yang membunuh sesama manusia demi Allah dan agama? Ya, terjadi kenyataan, masih ada orang yang tegah-tegahnya membunuh sesama manusia demi Allah dan agama mereka. Bukankah Tuhan telah berfirman kepada kita bahwa kualitas penyembahan kepada Allah sama dengan kualitas mengasihi sesama manusia? Itulah esensi kebenaran yang menjadi perhatian dalam konsep beragama kita. Ya, jika kita menganggap diri orang beragama, semestinya seperti itu konsep kita. Saya yakin dan percaya bahwa tujuan seseorang beragama memiliki tujuan yang mulia dan baik di dalam negara kita. Saudara, jika Anda merenungi yang saya sampaikan, maka Anda tidak akan melakukan pembunuhan, penyiksaan demi Allah dan agama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.